hadir di sini ada yang ingin divaksin, ada yang ingin disuntik vaksin, mau? Enggak ada yang mau. Gimana sih? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Video 18 detik Jokowi dan cap presiden yang tidak dipercaya. Beredar sebuah video memperlihatkan Presiden Joko Widodo sedang berpidato di depan sejumlah orang. Video itu pun beredar di media sosial. Pada video yang berdurasi 18 detik itu, terdapat sebuah narasi, yaitu ketika Presiden tidak dipercaya. Dalam durasi singkat tersebut, Presiden Jokowi juga menanyakan kepada hadirin terkait kemauan vaksinasi. Jokowi heran para hadirin tidak menyambut baik rencana vaksinasi itu. Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin, ada yang ingin disuntik vaksin, mau? Gak ada yang mau. Gimana sih? Takut apa? Kata Jokowi dalam video tersebut. Merupakan akun Facebook Laode Bintang Pramudia yang turut mengunggah video 18 detik tersebut. Yang membuat narasi terkait video itu. Gak ada yang mau ya? Tulis akun Facebook Laode Bintang Pramudia pada hari Selasa 5 Januari yang lalu. Unggahan ini ramai direspon oleh warganet, terdiri dari 75 emotikon, 26 komentar, dan 15 kali dibagikan. Menurut penelusuran, klaim pada video tersebut memperlihatkan para tamu Jokowi tidak ada yang mau divaksin COVID merupakan hal yang salah. Faktanya, video itu telah dipotong atau diedit. Video asli turut diunggah oleh redaksi Detikcom pada hari Jumat 18 Desember tahun lalu, tahun 2020. Video dengan label BPMI State Press itu total berdurasi 3 menit 1 detik. Dalam durasi awal itu memang benar para hadirin belum memberikan respon saat Jokowi bertanya tentang vaksin. Namun Jokowi memberikan penjelasan lebih lanjut. Di antaranya dia kembali menegaskan akan menjadi orang pertama di Indonesia yang diberikan vaksin. Hal itu dilakukan Jokowi demi Hal itu dilakukan Jokowi demi meyakinkan semua rakyat Indonesia bahwa vaksin itu aman. Jokowi menyampaikan 70% atau 182 juta masyarakat Indonesia akan diberi vaksin. Vaksinasi itu dalam rangka menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity. Jokowi juga mengungkapkan alasan terkait target 70% warga Indonesia yang divaksin. Jokowi memberikan ilustrasi secara sederhana. Kalau 70% dari bapak ibu ini hadir, misalnya yang kumpul di sini satu RT, sudah divaksin 70%, yang 30% tidak divaksin itu sudah aman, karena sudah dipagari oleh vaksin. Itu yang namanya kekebalan komunal. Begitu kata Jokowi. Kemudian Jokowi kembali menanyakan kesiapan hadirin terkait vaksin. Jokowi bergembira para hadirin merespon dengan baik kebijakan pemerintah tersebut demi kembalinya kehidupan normal. Tampak pada video jari telunjuk yang diangkat. Jokowi berharap semua warga Indonesia pun mau untuk divaksin. Vaksin juga sudah diikuti oleh MUI, sudah dicek, sudah oleh Kementerian Agama, sampai pabriknya juga diikuti. Nanti dari MUI juga akan mengeluarkan mengenai kehalalan dari vaksin tersebut. Tegasnya. Dari sini cap presiden yang tidak dipercaya itu tidak berdasar. Pasalnya video yang disebarkan tidak utuh. Video aslinya dari Detikcom berdurasi 3 menit 1 detik. Sehingga klaim bahwa video itu memperlihatkan para tamu Jokowi tidak ada yang mau divaksin merupakan hal yang salah. Faktanya video itu telah dipotong dan tidak utuh ataupun diedit. Kekuasaan Jokowi hampir menemui ajal. Kekuasaan Joko Widodo hampir menemui ajal karena sudah tidak mendapat kepercayaan rakyat. Demonstrasi di berbagai daerah menunjukkan Indonesia sudah tidak punya presiden lagi. Kekuasaan Jokowi ini hampir menemui ajal. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada penguasa. Begitu kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi Suara Nasional pada hari Senin 26 Oktober. Menurut Muslim, pemerintahan Jokowi berupaya menutupi ketidakpercayaan rakyat dengan mengerahkan lembaga survei dan juga buzzer. Saat ini, media mainstream sudah berani mengkritik terbuka Jokowi. Survei Kompas menunjukkan rakyat sudah tidak percaya pada pemerintahan Jokowi.
paparnya. Kata Muslim lagi, para pendukung Jokowi juga sudah menyatakan kritik terbuka pada penguasa. Walaupun baru sadar atas kelakuan Jokowi yang sudah umbar-umbar janji, tetapi para pendukung Jokowi yang sadar bisa menjadi pemicu ketidakpercayaan secara masif pada para penguasa saat ini. Jelas Muslim. Selain itu, ia juga mengatakan kekuasaan Jokowi harus merespon aspirasi rakyat agar tidak menemui ajal. Hal itu harus segera merespon tuntutan rakyat dalam penerbitan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Begitu pungkas Ardi. Pihak istana pun tidak marah ataupun membantah menyikapi hasil-hasil survei yang menyebutkan bahwa kepercayaan rakyat pada Presiden Jokowi menurun. Pemerintah pun menerima hal tersebut dengan lapang dada. Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi merilis hasil survei. Hasilnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi menurun menjadi 66,5%, turun dibandingkan hasil survei pada bulan Februari yang angkanya menyentuh 69,5%. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan Jokowi menghargai hasil survei indikator politik. Meski turunnya hanya 3%, penurunan ini akan melecut semangat Presiden untuk meningkatkan kinerjanya. Kata Fajrul lagi, Presiden juga akan terus berupaya melakukan reformasi birokrasi. Apalagi sukses tidaknya membangun sistem mini responsif, sangat dipengaruhi partisipasi oleh publik. Makanya istana juga mendorong partisipasi publik untuk melakukan reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum. Sekiranya ada 3 alasan kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi ini turun. Dan apakah benar Jokowi akan kehilangan kursi kekuasaannya? Ini merupakan tahun pertama yang berat bagi Joko Widodo. Mantan pengusaha itu terpilih kembali sebagai presiden pada tahun lalu, tahun 2019. Tapi hanya beberapa bulan memasuki masa jabatan keduanya, dia pun harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Beberapa bulan kemudian, Jokowi menjadi sasaran kritik keras atas keputusannya dalam mendukung pengesahan Undang-Undang Sapu Jagat Cipta Kerja yang cukup kontroversial. Banyak aksi demonstrasi untuk menentang pemerintahan Jokowi dan telah berkembang di seluruh Indonesia. Para pengunjuk rasa berasal dari berbagai kalangan masyarakat termasuk mahasiswa dan juga kelompok kerja. Beberapa survei mengenai kinerja Presiden pada tahun pertama, termasuk yang dikeluarkan oleh media terkemuka Harian Kompas, menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Jokowi ini menurun. Survei Kompas menunjukkan persentase orang-orang yang puas dengan kinerja Jokowi turun menjadi kurang dari 40% pada Oktober. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pada masa jabatan pertamanya ketika kepercayaan publik mencapai lebih dari 70%. Maka, ini akan melihat 3 ulasan utama meningkatnya kekecewaan publik terhadap Jokowi. Yang pertama adalah gagal melindungi masyarakat Indonesia dari COVID-19. Setelah mengumumkan kasus COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020, Indonesia pun menjadi negara dengan angka kematian tertinggi di Asia Tenggara. Per November tanggal 3, 2020, Indonesia tercatat memiliki angka 415.402 kasus COVID-19 dan tertinggi di Asia Tenggara, serta menjadi peringkat ke-19 di dunia. Hal ini menunjukkan penanganan pandemi yang buruk oleh pemerintah Indonesia. Alasan utamanya adalah pemerintah lebih memprioritaskan ekonomi dibandingkan dengan kesehatan rakyatnya. Alih-alih mengalokasikan sumber daya ke sektor kesehatan ketika virus pertama kali menyerang Indonesia pada Maret, pemerintah malah justru memutuskan untuk mengalokasikan hampir 300 miliar rupiah di sektor pariwisata untuk menangkal dampak negatif dari wabah virus corona. Inisiatif yang bertujuan untuk menarik lebih banyak turis asing akhirnya ditunda karena tekanan dari masyarakat. Sementara negara-negara lain berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menangani COVID, Indonesia justru sebaliknya. Ketika negara-negara seperti Vietnam dan Singapura yang mendapat pujian atas penanganan COVID-19, mereka telah memberlakukan aturan ketat untuk melindungi rakyatnya. Sebaliknya, pemerintah Indonesia justru hanya memikirkan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan normal.